Jadi yang ngomong Soekarno aja begitu. Hmm. Diselingi Hatta ngomong. Jadi Soekarno bilang, kami mau perundingan ini selesai, tetapi harus dalam kaitan dengan akan didirikannya Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Lalu orang Belanda nih ngomong nih di antara mereka, apa sih bedanya merdeka dan berdaulat? Rupanya dalam pandangan Belanda dianggap sama gitu. Sedang menurut Soekarno lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, generasi muda semuanya. Kali ini saya akan membuat podcast bersama sejarawan senior yang bernama Bapak Dr. Rusdi Hussein. Nanti akan dibuat beberapa episode ya. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang episode Perjanjian Linggarjati. Nah, seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang mengatakan bahwa Perjanjian Linggarjati itu adalah menguntungkan pihak Belanda. Nah, bagaimana dari hasil penelitian Bapak Rusdi Hussein? Ya, apakah itu menguntungkan pihak Belanda atau menguntungkan pihak Indonesia? Nah, kita akan bahas ya. Jadi saya juga dari Yayasan Bung Karno. Ya. Saya sejarawan, betul. Saya selesai dari FIB UI untuk S3 saya. Jadi sebelumnya tentu saya ngambil S2. Kalau enggak, saya nggak tahu sejarah. Tadinya saya tanya kepada mereka, apa saya mesti ngambil S1 lagi? Oh, nggak usah, katanya. Jadi saya langsung ngambil S2, tapi ada matrikulasi. Matrikulasi itu pura-pura sama dengan pelajaran S1. Saya dianggap tidak tahu, jadi diberikan itu. Jadi saya ngikut pendidikan anak-anak S1 dan hal itu sangat membantu sekali. Jadi saya tahu apa itu sejarah gitu ya. Waktu itu saya masih kuliah di Fakultas Sastra, jurusan sejarah. Belakangan itu tahun 2000 berapa ya, 2005 kalau nggak salah, itu jadi FIB, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan sejarah. Perbedaan saya pikir, saya nggak tahu sebelumnya, saya nggak pernah ikut S3, saya kagak tahu ini apa perbedaan gitu. Ternyata FIB itu ada lembaga yang diutamakan, ya kan? Yang diutamakan tuh ada berapa sih, dua atau tiga. Salah satunya adalah filsafat. Jadi kalau saya dapat filsafat jelek, saya kagak lulus. Gitu. Di samping filsafat itu, apalagi ada yang istimewanya. Justru kalau sejarah itu kena banyak ya. Sejarah itu ada sejarah kolonial, ada sejarah ekonomi, macam-macam, siapa yang ngajar gitu. Tapi yang ngajar sih boleh-boleh juga, kenalan baik saya. Jadi salah satu yang menjadi saya punya perhatian ketika saya mesti bikin proposal untuk mengikuti pendidikan S3 ini adalah saya mau nulis apa gitu. Nah, metodologinya juga harus disesuaikan. Jadi saya kemudian membuat satu rancangan sebagaimana pendidikan saya di S1. Saya mau bikin sejarah pendidikan dokter ya di Indonesia. Tapi rupanya panitia itu kurang serk, bukan nggak kurang serk apa-apa. Memang belum ada ya seorang ahli sejarah kedokteran itu belum ada kelihatannya. Jadi dia bilang nanti aja dah, nanti kalau you udah dokter, you aja nanti yang bangun. Jadi, pas S2 apa S3 ya Pak? S3. Pak S3 ya? Kalau S2-nya? S2-nya saya tuh mengenai kabinet politik, sejarah politik. Oh, oke. Kabinet
Perdana Menteri Sultan Syahrir. Hmm. Jadi maunya ini nyambung dari bahan-bahan S2 saya. Nah, saya menulis apa? Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya ada perbedaan yang cukup tajam antara sudut pandang saya kepada sosoknya Sultan Syahrir dan sosoknya Soekarno, gitu. Keduanya ini pada tahun 46 kabarnya dari informasi yang saya dapat itu berbeda. Bahkan keduanya tendensius, dikatakan agak berlawanan, gitu ya. Jadi akhirnya pengetengahan saya lebih fokus kepada, saya ditanya, you akan mempelajari mengenai kebijakan Soekarno, apanya gitu. Akhirnya saya mencoba melihat hal yang campur tangannya Soekarno yang lebih pasti. Sebab kalau kembalinya lagi ke Syahrir, nggak lucu kan. Jadi apa bagian daripada perjuangan ini yang mengetengahkan mengenai Soekarno? Rupa-rupanya Soekarno ini punya gagasan kalau dia tidak percaya gitu, kalau hanya sebatas perjuangan diplomasi untuk memenangkan percaturan ini. Harus ada keseimbangan antara perjuangan militer dan perjuangan politik. Apa yang dikerjakan oleh Soekarno itu sesuai dengan harapan, karena waktu perundingan Indonesia Belanda itu diawali sejak bulan Oktober, tanggal 22 Oktober sudah dimulai itu. Itu berlangsung kalau tidak di Istana Negara, itu di Pegangsaan Timur. Jadi ketika itu Pegangsaan Timur sebagai kelanjutannya proklamasi sudah bergulir, gitu, bergulir. Jadi, tetapi ketika sampai dengan pada awal bulan November, tidak ada hasil yang menyolok. Mau dikemanain ini perundingan gitu. Ketika itu duduklah dalam perundingan informal antara ketua delegasi Indonesia RI itu Sultan Syahrir dan ketua delegasi dari Belanda itu adalah Schemerhorn. Dia ini bekas Perdana Menteri ini. Jadi di dalam acara sore hari minum kopi-kopi gitu, ngopi gitu ya. Sebetulnya sebelumnya bertiga dengan Lord Killearn, yaitu penengah perundingan yang orang Inggris, Lord Killearn. Jadi mereka ngobrol-ngobrol, lalu dalam satu kesempatan itu, dalam ngobrol itu, Schemerhorn mencolek. Dia bilang begini, dia bilang, kita nih sama-sama sosialis kan, gitu. Jadi maksudnya ada selera yang mestinya bisa dikaitkan dari sudut pandangnya Schemerhorn yang dari partai Van de Arbeid, partai rakyat, partainya Schemerhorn itu partai Van de Arbeid. Sedangkan Syahrir itu dari partai sosialis, bukan sosialis Indonesia, partai sosialis. Sebelumnya, partai sosialis aja ya? Ya, partai sosialis. Jadi apa permasalahannya gitu? Jadi Schemerhorn lah yang mengusulkan. Ini kalau begini terus kagak ada hasilnya, saya pulang kagak ada ya. Ya akhirnya jadi melar lagi pembahasan. Jadi bagaimana, Menir gitu? Bagaimana kalau you libatkan Soekarno-Hatta juga? Jadi idenya sebenarnya dari Belanda, menyadari bahwasanya pemegang tongkat komando tetap Soekarno, meskipun kabinet parlementer gitu. Ini sebabnya nanti kita bicara pada waktu yang akan datang mengenai kabinet parlementer. Alhasil di dalam perundingan itu Syahrir setuju, tapi gimana katanya? Syahrir bilang Soekarno kagak mau datang ke Jakarta lagi. Soekarno sudah berdomisili di Jogja. Sementara si Schemerhorn bilang, ya kami juga ada delegasi Belanda
keberatan kalau disuruh ke Jogja. Katanya ntar kami dia macem dah turun juga. Jadi bagaimana, dicarilah tempat. Nah itulah pada tanggal 11 November dipilihlah di Linggarjati. Itu atas usul beberapa orang, ya kan, khususnya pada saat itu adalah Menteri Sosial Ibu siapa? Ibu, dia yang mengusulkan karena dia ayahnya pernah jadi bupati di situ. Alhasil setuju, tanggal 11 November mulai sidang. Sidang 3 hari. Soekarno ikut dalam perundingan itu. Nah, itulah yang saya tulis hasil perundingan dengan Soekarno. Soekarno melakukan pendobrakan. Pendobrakan jalan berpikir daripada Indonesia dan Belanda ini, kalau cita-cita ya dari perundingan ini untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat itu, ya, itu kan ada 3 kan. Pertama adalah pengakuan de facto Republik Indonesia. Yang kedua adalah RIS. Yang ketiga adalah Uni Indonesia Belanda, kerjasama Uni Indonesia Belanda. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Soekarno minta agar Republik Indonesia Serikat yang bersama-sama akan dibentuk oleh Indonesia dan Belanda itu harus negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau itu disetujuin, kita anggap saja ini perundingan selesai. Begitu. Itu nama perundingannya apa ya, Pak Rusdi? Namanya perundingan Indonesia Belanda. Ya, awalnya namanya perundingan Indonesia Belanda. Tetapi karena di Linggarjati diadakannya, kemudian dikenal sebagai perundingan Linggarjati. Itu hanya dimulai pada tanggal 11 sampai tanggal 13 perundingan di sana itu. Sebelumnya perundingan di Jakarta. 3 hari ya? 3 hari. Jadi salah satu perundingan yang sangat bermanfaat itu adalah pada tanggal 12, yaitu rombongan delegasi Belanda ini. Delegasi Belanda itu ada 4 orang. Jadi Schermerhorn sendiri sebagai mantan Perdana Menteri dia nih. Mantan Perdana Menteri. Yang kedua adalah Van Pol, ya kan. Itu adalah wakil dari Partai Katolik, Rakyat Katolik. Yang ketiga adalah De Boer. Dia dari penanam modal, orang-orang yang punya duit. Yang ketiga adalah Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal yang berkuasa di Hindia Belanda, katakanlah begitu. Jadi 4 orang ini datang ke Kuningan. Bukan di Linggarjati, tapi ke Kuningan. Dan ketika itu mereka berunding dengan Soekarno dan Hatta. Alhasil siapa yang menemankan, yang menemani rombongan ini ketika perundingan di Kuningan itu? Bukan seluruh delegasi Indonesia, nggak ikut. Jadi yang hadir adalah Dr. Akagani dan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu bukan delegasi. Yang delegasi adalah Dr. Akagani. Tapi rupa-rupanya keduanya tidak ngomong, tidak memberikan pendapat. Jadi yang ngomong Soekarno aja begitu. Diselingi Hatta ngomong. Jadi Soekarno bilang, kami mau perundingan ini selesai, tetapi harus dalam kaitan dengan akan didirikannya Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Lalu orang Belanda nih ngomong nih di antara mereka, apa sih bedanya merdeka dan berdaulat? Rupanya dalam pandangan Belanda dianggap sama gitu. Sedang menurut Soekarno lain. Soekarno menganggap kalau yang namanya merdeka, ya kan, itu sih biasa-biasa aja. Tapi kalau berdaulat itu punya kedaulatan ya. Kedaulatan yang mau direbut oleh Republik Indonesia di dalam negara yang dicita-citakan gitu. Si Belanda setuju, oke, setuju aja gitu. Akhirnya selesai itu. Padahal ada 3 klausul, ada 3 pasal lagi yang belum putus nih. Gitu. Jadi Syahrir bilang,
Yang berunding kan kita, bukan Soekarno-Hatta. Gitu. Kenapa jadi Soekarno-Hatta bilang perundingan udah selesai? Lalu waktu itu Lord Kelleran ikut ngomong, bukankah kalian mengundang kami ke sini agar bisa berunding juga dengan Soekarno? Katanya begitu. Nah, inilah yang saya tulis dengan latar belakang panjang, lebar, detail, kalau you baca ya. Iya. Jadi, perundingan Linggarjati itu mengawali dengan satu kesuksesan. Apa sih suksesnya? Pertama, ini perundingan bilateral Indonesia-Belanda. Yang kedua, ini memang berkaitan dengan akan didirikan Republik Indonesia Serikat. Indonesia di dalam perundingan Linggarjati itu masih meliputi wilayah yang luas. Belum ada pemikiran-pemikiran kalau Indonesia itu ditambah dengan negara-negara federal, BFO namanya, Bijzonder Federal Overleg. Belum ada itu tahun 47 nanti. Jadi di tahun 46, Indonesia itu paling dikurangi dengan daerah yang diduduki oleh Inggris. Itu kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan gitu ya. Jadi akhirannya hasil perundingan Linggarjati itu disepakati, tapi sebatas di paraf, belum ditandatangani. Pada tanggal 15 November. Pulang deh, si Belandanya pulang. Di negeri Belanda, dia berjuang dan nih. Delegasi Belanda, di sini juga dia berjuang. Tapi kalau di sini nggak gitu sulit. Soekarno itu mendapat kesimpulan, anggota parlemen tidak setuju. Caranya bagaimana dengan dia tambah jumlah anggota parlemen. Sehingga suara terbanyak adalah setuju pada Linggarjati. Sedangkan di negeri Belanda kepentok dia. Wah, ribut. Akhirnya runding lagi. Ceritanya adalah perundingan itu akhirnya berhasil juga ditandatangani pada tahun 47. Tahun 47 itu ditandatangani dengan perhitungan. Kalau yang dimaksud dengan perundingan Linggarjati itu dengan segala tambahan tuh. Jadi bukan hanya apa yang diputuskan di Linggarjati, tapi ada klausul-klausul lain. Nah, ini yang membuat Kabinet Syahrir menjadi lemah. Seolah-olah Parlemen Republik Indonesia ini bertanya-tanya, kok jadi begini? Jadi payah kita nih, susah deh. Antara lain, hal-hal yang menarik adalah Belanda ini memang sebetulnya sudah menambah jumlah tentara. Pasukan didatengin, bawa tank, bawa panzer, bawa segala rupa. Itu barang sekutu ya, Pak Rusdi ya? Sudah nggak ada, sekutu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada? Sekutu itu udah berakhir pada bulan November akhir tahun 46. Oh, habis itu udah Belanda ya? Sudah Belanda penuh. Jadi kita berhadapan dengan Belanda kan. Jadi soal sejengkal tanah pun kami tidak sudi memberikan kepada Belanda kan begitu. Akhirnya yang istilahnya no war, no peace. Tidak ada perang, juga tidak ada damai gitu. Itu yang terjadi dari akhir tahun 46, tahun 47 lah. Terus sampai akhirannya terjadi agresi Belanda pertama gitu. Itu slogannya yang ini siapa ya Pak Rusdi? No war, no peace itu? Ya ini dalam perundingan Indonesia Belanda yang ditengahi oleh KTN. Komisi 3 Negara itu berdiri tahun 47, bulan apa saya lupa. Jadi KTN ini diawali dengan sebetulnya sebuah komite perwakilan negara-negara, banyak tuh komitenya tuh. Ada Prancis, ada Cina gitu ya. Nah, kemudian disepakati diperkecil
dinamakan Good Office Committee, Good Office Commission. Itulah yang berubah nama menjadi KTN. Siapa? Indonesia. Yuk pilih siapa? Gitu. Saya pilih Australia, kata Indonesia. Yuk Belanda pilih apa? Saya pilih Belgia. Lalu si Australia sama Belgia pilih siapa? Amerika. Jadi KTN itu komisi tiga negara terdiri dari Amerika sebagai ketua, kemudian Australia dan Belgia. Alhasil inilah yang terjadi sampai dengan Belanda ini memang culas, ya kan? Orangnya itu emang urik apa sih namanya tuh? Ya culas ya. Dari dulu udah culas ya. Harus dari zaman Diponegoro juga gitu ya. Pokoknya dia biar bagaimana bisa menang gitu, apapun caranya. Tetapi seperti disinyalir selalu bertindak setengah-setengah. Perang juga kagak perang. Oh damai juga kagak sepenuhnya damai gitu. Masih diudak terus. Karena dia itu sebetulnya adalah orang-orang dagang. Jadi tidak mau rugi. Jadi oh ya, Pak Rusdi. Kan dikatakan bahwa perjanjian Linggarjati itu sebenarnya perjanjian yang apa ya? Gagal. Yang menguntungkan Belanda ya katanya ya. Ya, orang banyak pihak mengatakan begitu. Tapi di dalam buku saya ini saya buktikan bahwasanya sebelumnya ini pendapatnya Soekarno. Sebelumnya memang ada pandangan seperti itu. Tetapi apapun juga namanya, itulah saat terpenting. Sebab Indonesia itu dihargai betul-betul sebagai negara merdeka. Pasal 1 klausul pertama yang persetujuan itu adalah diakuinya de facto Indonesia merdeka. Itu berbeda dengan tahun 45 itu. Artinya pihak Belanda itu sudah berani bicara dengan pihak negara-negara lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang Indonesia itu eksis sebagai negara merdeka, kan begitu. Meskipun belum de jure, masih de facto. Iya. Nah, Belanda itu bisa bersilat lidah lagi bahwasanya siapa yang memberikan kemerdekaan? Ya Jepang lah. Tuh gitu. Nah, makanya sekarang ini saya juga menyuarakan namanya kemerdekaan bukan hadiah Jepang. Itu penting. Iya, betul. Supaya ada kesan bahwasanya kita ngomongannya Belanda itu Vaderplas yang ngomong, alah itu kan kemerdekaan hadiah Jepang. Dia inginnya kemerdekaan dari mereka. Jadi tahun 49 nanti waktu KMB, Belanda itu memberikan kemerdekaan dan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi bagaimana nih mengenai Republik Indonesia? Akhirnya Republik Indonesia jadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Itu tahun 49. Alhasil kembali lagi kepada cerita kita. Nah, pemarafan dilakukan di Rumah Proklamasi lagi. Jadi ketika itu semua pihak, 2 delegasi menandatangani persetujuan yang masih bersifat diparaf. Ada kesepakatan 2 belah pihak, disaksikan oleh pihak Inggris, dalam hal ini Lord Kellerman, tidak disetujui. Beliau sebagai hanya penengah, bukan yang memutuskan. Jadi keputusan ini dibuat oleh 2 pihak bilateral, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Salah aman deh, udah pulang. Nah, itu dilakukan di Rumah Proklamasi ya, Pak Rusdi? Rumah Proklamasi. Tahun berapa itu ya? Ya apa? Tahun berapa itu? Tanggal 15 November tahun 46. Oh, oke. Nah, ini terus terang saja, kalau kita berbicara mengenai proklamasi, itu bukti kedua ya. Bukti pertama kan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Bukti kedua tahun 46 ada penandatanganan Linggarjati. Tapi kan seperti yang dikatakan oleh Anda bahwasanya Linggarjati ini kurang harum. Saya kurang sepakat. Saya telah buktikan itu dari tidak ada apa-apanya di peta dunia
Kalau orang ngomongin Indonesia tuh, sejak saat itu timbullah suatu semangat baru. Dunia menyambut keberadaannya Republik Indonesia.